Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam komunikasi. Kembali lagi bersama saya Maditya Pratama, kelas KPIB 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mini proposal penelitian dalam mata kuliah metode penelitian pada semester ini, yaitu judulnya Efektivitas Komunikasi Kesenian Islami Hadroh di Kalangan Masyarakat. Studi kasusnya di Kecamatan atau Kelurahan Kalidoni, Palembang. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Seni merupakan salah satu media yang mempunyai peranan penting dalam suatu pelaksanaan atau kegiatan. Contohnya saja kegiatan religi. Karena media mempunyai suatu daya tarik kepada setiap pendengar atau para penontonnya. Salah satunya yaitu seni hadroh, yang merupakan salah satu kesenian Islami. Kita ketahui yaitu salah satu kesenian Islami yang diiringi oleh sholawat dan juga rebana. Dan juga yang kita ketahui, seni hadroh ini adalah suatu kesenian yang menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui kesenian Islami. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana sih efektivitas komunikasi kesenian Islami hadroh di kalangan masyarakat Kecamatan atau Kelurahan Kalidoni, Palembang. Yang kedua, apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam efektivitas komunikasi kesenian Islami hadroh di Kecamatan atau Kelurahan Kalidoni, Palembang. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama itu saya mengambil kata efektivitas, yang kedua itu ada komunikasi, dan yang ketiga saya mengambil kesenian Islami hadroh. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, saya mengambil metode penelitian ini dalam rangka penelitian langsung ke lapangan. Jadi, sebagai penulis atau peneliti langsung observasi ke dalam lapangan. Yang kedua, saya menggunakan penelitian pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat karena hanya mendeskripsikan tentang efektivitas komunikasi kesenian Islami hadroh di kalangan masyarakat Kecamatan atau Kelurahan Kalidoni, Palembang. Jadi, yang ketiga yaitu informan. Orang yang memberikan keterangan atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau yang biasa kita sebut dengan narasumber. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya meminta maaf pada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.